Saya akan bahas soal nomor 2. Ini soalnya tugas kita adalah mencari nilai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum di S. Nah, yang pertama kita cari dulu titik ekstrim ya. Kita cari titik ekstrim. Nah, titik ekstrim dalam hal ini karena fungsinya kontinu ada dua. Yang pertama kita cari titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner sesuai dengan teorema kita cari di tempat di mana gradiennya sama dengan 0. Gradien f x, y dari fungsi ini kita cari turunan parsialnya terhadap x dan terhadap y. Jadi kita peroleh 2x kurangi 6, 2y kurangi 8 ya, vektor ini sama dengan 0. Kita peroleh 2x kurangi 6 sama dengan 0 dan 2y kurangi 8 sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh x sama dengan 3 dan y sama dengan 8. Oh, salah. Y sama dengan 4. Jadi titik stasionernya adalah 3,4, tetapi titik ini di luar S, sehingga kita abaikan. Karena titik stasionernya berada di luar S, maka kemudian kita cari di batas. Nah, untuk mencari di batas, perhatikan bahwa fungsi ini bisa kita tulis sebagai x kuadrat kurangi 6x. Kita buat dengan melengkapkan kuadrat. Kita tambahkan dengan 9 ditambah y kuadrat kurangi 8y, kita tambahkan 16. 16 itu didapat dari setengah dari ini, kita dikuadratkan. 9 didapat dari setengah dari negatif 6 dikuadratkan, ditambah 7, tapi tadi tambah 9 jadi kita kurangi 9, kemudian kurangi 16. Jadi kita peroleh x dikurangi 3 kuadrat ditambah y kurangi 4 kuadrat, kemudian 7 kurangi 9 kurangi 16 sama dengan negatif 18. Nah, batasnya adalah berupa lingkaran dengan jari-jari 1 dan pusatnya di 0,0. Kita buat parametrisasi. Nah, jadi kita definisikan fungsi satu variabel dalam T, di mana Gt ini adalah f xt, yt. Nah, xt nya kalau lingkaran mudah, yaitu jari-jarinya 1, pusatnya di 0,0, ini cos t, kemudian yt nya sama dengan sin t. Anda bisa juga mengerjakan bagian ini dengan metode pengali Lagrange, tapi sepertinya lebih susah. Jadi t nya dari 0 sampai 2pi. Oke, jadi kalau begitu gt nya adalah ini fxt, yt, masukkan ke sini, sama dengan x nya adalah cos t kurangi 3 kuadrat ditambah y kurangi y nya kita ganti dengan sin t kurangi 4 kuadrat kurangi 18, agar fungsi g ini maksimum atau minimum. Ingat di kalkulus 1 ini sama aja kita mencari titik stasioner juga. Jadi g aksen t nya mesti sama dengan 0. Nah,
Saya harap Anda sudah lancar mencari turunan dari fungsi seperti ini. Jadi 2 cos T dikurangi 3, kita turunkan terhadap pangkat, dikali turunan kosinus itu adalah negatif sin T. Kemudian kita turunkan ini terhadap pangkatnya dulu, 2 sin T kurangi 4 pangkat 1 dikali turunan sin itu adalah cos. Turunan dari negatif 18 itu 0, dan ini sama dengan 0. Kita sederhanakan, negatif ini 2 cos T negatif sin T, sin T 2 sin T cos T, kemudian 2 dikali negatif 3 dikali negatif sin T, jadi plus 6 sin T ditambah 2 sin T cos T dikurangi 8 cos T sama dengan 0. Ini bisa saling mengurangi jadi sama dengan 0. Nah, tinggal 6 sin T dikurangi 8 cos T, atau ini bisa kita tulis 6 sin T sama dengan 8 cos T. Kita lanjutkan di sebelahnya. Jadi kita peroleh, kita bagi dengan kosinus, kemudian kita peroleh, kemudian kedua ruas kita bagi dengan kosinus T, dan kemudian dibagi 6, sehingga kita peroleh sin T dibagi cos T sama dengan 8/6, atau ini sama dengan 4/3. Ini tangen T sama dengan 4/3. Nah, kita gambar di sini. Ini segitiga siku-siku. Ini T-nya, ini 4, ini 3. Dengan Pitagoras kita dapatkan ini 5. Kita tahu tangan yang bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi untuk di kuadran 1 kita peroleh sin T sama dengan 4/5, kemudian cos T sama dengan 3/5. Ingat, sin T itu adalah Y, cos T itu adalah X. Jadi ini adalah kita peroleh X dan Y yang pertama. Kemudian di kuadran 3 kita peroleh sin T sama dengan negatif 4/5. Jadi di kuadran 3 sinus dan kosinus bernilai negatif. Kosinus T sama dengan negatif 3/5. Nah, ini adalah X dan Y pasangan titik yang kedua. Dengan demikian kita substitusi, kita peroleh titik stasionernya, kita peroleh titik 3/5, 4/5, dan negatif 3/5, negatif 4/5. Nah, kita masukkan ke fungsi ini. Jadi kita peroleh F untuk 3/5, 4/5 sama dengan 3/5 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4/5 kurangi 4 kuadrat dikurangi 18. Silakan Anda hitung, maka ini akan diperoleh ini negatif 16/5
kuadrat ditambah negatif bukan 16 tapi 12 jadi negatif 12. Kalau ini negatif 16 per 5 kuadrat kurangi 18. Ini sama dengan 12 kuadrat 144, 16 kuadrat itu 256. Kita peroleh 20 kuadrat. Jadi 20 per 5 kuadrat dikurangi 18. Ini adalah 4 kuadrat. 20 bagi 5 itu 4, dikuadratkan sama dengan 16 kurangi 18 sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya jadi saya buat batas di sini. Nah, sekarang dengan cara yang sama untuk titik negatif 3/5, negatif 4/5. Itu tadi negatif 3/5, negatif 4/5. Jadi kita peroleh F negatif 3/5 negatif 4/5 sama dengan negatif 3/5 kurangi 3 kuadrat ditambah negatif 4/5 kurangi 4 kuadrat dikurangi 18. Negatif 3 kurangi 15 jadi negatif 18/5 kuadrat ditambah negatif 24 per 5 kuadrat kurangi 18 sama dengan 18 itu 3 kali 6, ini 24 itu 4 kali 6, jadi kita peroleh 30. Jadi dengan Pitagoras ini kita peroleh 30 per 5 kuadrat kurangi 18, 6 kuadrat 36, 36 kurangi 18, jadi sama 36 kurangi 18 sama dengan 18. Jadi dengan demikian nilai F maksimum untuk negatif 3/5, 4/5 yaitu 18. Jadi nilai F-nya 18 dan F minimum untuk X-nya 3/5, 4/5 yaitu, jadi ini adalah nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimum, ini nilai minimum. Selanjutnya nomor 3. Ini nomor 3.
Diketahui persamaan ketinggian sebuah gunung X, Y sama dengan 3000 E pangkat negatif X kuadrat tambah Y kuadrat 2Y kuadrat dibagi 300. Nah, untuk tahu mendaki atau menurun pada posisi tertentu, kita cari dulu gradien dari H di sembarang titik. Kita turunkan terhadap X, kita peroleh negatif 2X per 300 dikali 3000 E pangkat negatif X kuadrat plus 2Y kuadrat. Ini semua kita bagi 300. I ditambah, sekarang turunan parsialnya terhadap Y, ditambah atau langsung saja dikurangi negatif 4Y dibagi 300 dikali 3000 E pangkat negatif X kuadrat plus 2Y kuadrat dibagi 300. Ini C. Jadi kita peroleh ini 300 kita bagi jadi tinggal 10 sama dengan negatif 30 kali 2 itu 30 10 dikali 2 jadi 20X E pangkat negatif ini silakan ditulis sendiri dikurang I dikurangi ini tinggal 10 jadi 40Y E pangkat negatif ini C. Silakan ditulis X kuadrat plus 2Y kuadrat. Nah, kemudian pendaki tersebut berada pada tepat berada di atas 10,10. Kemudian dia akan bergerak ke arah barat daya, Jadi kalau kita lihat grafiknya, ini sumbu X-nya adalah arah sumbu X-nya ini selatan, ini timur. Berarti ini adalah barat. Ini utaranya. Nah, barat daya itu berada posisi ini antara barat dan selatan, sehingga dalam hal ini vektor satuannya adalah jadi arahnya negatif 1. Jadi arahnya adalah 1, negatif 1. Kalau kita buat vektor satuan, jadi 1, negatif 1 itu panjang vektornya akar 2, sehingga vektor satuannya 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Nah, besarnya turunan berarahnya DU dari F ini, atau kita cari dulu DU F untuk titik 10,10 sama dengan vektor U dikali atau dot H, ini H 10,10. Jadi vektor 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2 dikali
bukan dikali dot, ini 10-nya kita substitusi ke sini. Ini adalah negatif 200 E pangkat, kalau 10 kita masukkan ke sini, 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kuadrat 300. 300 bagi 3 jadi negatif 1. Ini negatif 300 bagi 300. Ini ada koma. Kemudian kita substitusi juga untuk Y-nya sama dengan 10. Kita peroleh negatif 400 E pangkat negatif 1. Ini sama dengan 1 per akar 2 dikali negatif 200. Kita dapatkan 100 akar 2. Jadi 200 dibagi akar 2 sama saja dengan 200 dikali setengah akar 2. Tapi ini negatif. Kemudian ditambah 200. Ini ada yang kurang. Ini ada E pangkat negatif 1 ditambah, ini negatif kali negatif, ditambah 200 E pangkat negatif 1. Ini sama dengan 100. Oh, ini ada yang kurang lagi. Akar 2 E pangkat negatif 1. Jadi sama dengan 100 akar 2 E pangkat negatif 1. Nah, kita lihat turunan berarahnya untuk X, Y sama dengan 10,10 pada arah barat daya bernilai positif, sehingga pendaki tersebut naik dengan kemiringan 100 akar 2 E pangkat negatif 1